Hai semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan sudah siap ya untuk belajar. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini yang dapat digunakan dalam penanganan kecemasan pasien ya, atau juga untuk meredakan nyeri yang dialami pasien akibat tindakan perawatan gigi. Oke. Nah, relaksasi. Apa sih itu relaksasi? Nah, relaksasi adalah salah satu teknik yang sering sekali digunakan. Nah, ini sebagai cara begitu untuk melengkapi ya, kalau dalam konteks psikologi ini untuk melengkapi proses konseling gitu ya. Nah, bisa juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saat kita mengalami kondisi yang tegang, yang tidak nyaman, yang membuat kita cemas atau panik. Nah, diterapkanlah teknik relaksasi tersebut. Teknik relaksasi meliputi sejumlah latihan seperti relaksasi progresif, jadi yang sifatnya bertahap, begitu ya, perumpamaan terpandu atau guided imagery, kemudian progressive relaxation ya, sama dengan relaksasi progresif tadi ya, dan latihan pernafasan dalam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan respons relaksasi alami tubuh kita yang ditandai dengan pernapasan yang lebih lambat, ya, kemudian tekanan darahnya normal, dan perasaan yang lebih nyaman atau sejahtera. Nah, keuntungan yang diperoleh melalui latihan relaksasi ini, yang pertama adalah individu mampu menghindari reaksi yang berlebihan saat mengalami stres. Nah, ini kalau kita tiba-tiba mendapatkan suatu problem, masalah, ada stresor begitu ya, reaksi kita kan kayak kaget, terus kemudian reaksinya mungkin berlebihan gitu ya, tidak kita duga sebelumnya gitu. Bahkan bisa jadi itu di luar akal sehat kita ya, karena saking kagetnya. Nah, karena saking paniknya juga. Nah, sehingga dengan relaksasi ini kita dibawa untuk kembali ke kesadaran ya, sehingga dapat berpikir dengan jernih, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat gitu ya, jika dibandingkan dengan kondisi kita yang sangat kalut dipengaruhi oleh kecemasan. Oke, yang kedua, ini berkaitan dengan kondisi fisik kita, bahwa relaksasi ini juga dapat membantu meredakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang berkaitan dengan penyakit atau kondisi fisik. Misalnya untuk kasus hipertensi, begitu ya, itu kan memunculkan perasaan yang tidak nyaman juga pada diri penderita. Ada rasa pusing, kemudian rasa ketegangan di seluruh tubuh. Nah, itu membuat individu juga nggak nyaman ya, ada sakit kepala, kemudian kondisi insomnia atau kesulitan tidur yang dampaknya bisa ke kekurangan tidur. Nah, ini menyebabkan sakit kepala juga gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi tingkat kecemasan ya, ini kalau misalnya tidak dalam kondisi cemas yang atau kondisi stres yang mendadak seperti di poin 1. Nah, ini berkaitan poin 3, ini berkaitan dengan misalnya kondisi-kondisi yang memang di situ memicu cemas seperti yang disampaikan di poin yang keempat ini juga berkaitannya. Kondisi cemasnya misalnya seperti apa dalam situasi yang pada saat itu dia dituntut untuk perform atau untuk menampilkan kemampuannya yang sebaik-baiknya, misalnya pada saat bekerja. Atau bisa juga yang sifatnya itu belum terjadi sekarang gitu ya, kalau yang di poin 4 ini belum terjadi sekarang tetapi baru terjadi di beberapa saat kemudian gitu ya. Misalnya saja saat kita menunggu jadwal untuk ujian, menunggu jadwal untuk misalnya wawancara kerja atau peristiwa kehidupan yang besar lainnya seperti menikah ya contohnya, atau pindah ke situasi yang baru, tempat baru. Nah, itu juga memunculkan kecemasan.
Nah, teman-teman bisa ini sambil ingat-ingat ya, kalau dulu pada masa kalian masih kecil, ya itu kalau ada agenda besok mau ngapain gitu ya, apa mau field trip atau pergi berwisata bersama teman-teman sekelas misalnya. Nah, itu malam hari ini kan nggak bisa tidur tuh. Nah, itulah contoh dari anticipatory anxiety ini. Kejadiannya belum ada, tetapi sudah dirasakan kecemasan sekarang. Kalau yang di poin 3 itu pada saat sedang mengalami kecemasannya. Nah, itu muncul gitu. Bisa kita gunakan, bisa kita redakan menggunakan teknik relaksasi ini. Oke, macam relaksasi apa? Macam relaksasi itu ada yang disebutkan tadi progressive relaxation atau relaksasi progresif. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan dengan cara melepaskan otot-otot badan. Nah, kita mengetahui ini perbedaan antara kondisi tegang dengan kondisi rileks. Contohnya kalau misalnya kita nih mengepalkan tangan nih ya. Kalau kita buka tangannya gini kan santai ya, relatif lebih santai ya, lemes ya. Kemudian kalau kita menggenggam tangan, mengepalkan tangan, kemudian kita genggam sekuat-kuatnya, ya teman-teman boleh sambil mencoba nih. Kita genggam sekuat-kuatnya, kita tahan. Nah, itulah kondisi tegang. Nah, relaksasi progresif ini ya kita dibawa untuk berlatih tegang, kondisi tegang seperti ini, kemudian kondisi rileksnya seperti ini. Ya. Terus ini di bagian tangan ya, bisa juga di bagian-bagian tubuh yang lain. Misalnya kalau di area leher ya, kalau misalnya kita tekan, bawa dagu ini ke arah dada, kita tekan begini, ya. Kemudian kita tekan ya, beri tekanan pada gerakan itu, nanti akan ada peregangan, tegang, kondisi kayak ditarik gitu ya, sakit di area leher belakang. Kemudian kita dalam posisi kembalikan lagi lurus seperti ini. Nah, ini relax. Kemudian kalau kita tarik lagi ke sini, tegang, ketarik. Kemudian kita relax. Sama juga kalau misalnya kita tarik ini ke samping kanan. Ini. Nah, otot-otot yang berada di area leher sebelah kiri ini terasa meregang, ya, ketarik, sakit barangkali. Nah, kemudian kita lepas. Nah, ini mirip seperti pada saat kita melakukan peregangan sebelum olahraga ya, teman-teman. Nah, itu efeknya setelah melakukan serangkaian gerakan-gerakan tersebut gitu ya, otot kita menjadi lebih fleksibel dan kita merasa lebih rileks juga. Oke. Nah, relaksasi progresif seringkali dikombinasikan dengan perumpamaan terpandu atau guided imagery gitu, dan juga latihan pernafasan. Nah, ada berikutnya ya, relaksasi pernafasan dalam dan relaksasi perumpamaan terpandu atau guided imagery. Pernafasan dalam ini kita bernafas dengan perut ya, bukan dengan dada. Kalau dada nanti kayak tersengal-sengal gitu ya, nafasnya pendek, tapi dengan perut. Perutnya dikembangkan. Kemudian kita hembuskan. Ya, yang paling populer, banyak digunakan, banyak dilatihkan itu adalah dengan pernafasan 4, 7, ya 7, kemudian 8, 4, 7, 8. 8 ini yang terakhir ya di rangkaiannya. Yang 4 itu adalah yang pertama adalah kita tarik nafas dalam 4 hitungan. Gitu ya, 4 ibaratnya 4 detik lah ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kemudian 7 kita tahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8 hitungan yang terakhir itu kita hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hembuskan. Ya, oke. Awalnya tentu terasa susah ya, maksudnya wah kehabisan, masa gimana menghembuskan nafas harus nunggu sampai 8 hitungan, nah itu keburu gitu ya. Nah, it's okay, namanya ini adalah skills dan teknik yang artinya itu bisa dipelajari. Jadi teman-teman kalau yang pertama mencoba itu belum berhasil, ya terus coba terus gitu sampai dengan teman-teman menguasai skill ini. Kemudian yang terakhir di sini, di slide ini adalah guided imagery. Nah, guided imagery itu kayak kita punya panduan. Imagery itu adalah pembayangan, kita bisa lakukan dengan mata terpejam gitu ya,
yang banyak digunakan itu adalah guided imagery untuk safe place ya. Artinya teman-teman bisa menghadirkan pada saat menutup mata seperti ini, kemudian kalian atur nafas, kalian sudah tadi melakukan peregangan otot, kemudian kalian menghadirkan nih ya safe place kalian itu apa? Gitu. Boleh kalian misalnya menghadirkan situasi kamar gitu karena itu yang paling menyenangkan. Bisa menghadirkan situasi ketika kalian berada di puncak gunung. Kalian bisa melihat cakrawala yang sangat luas, atau di pantai, atau dimanapun kalian berada. Nah, guided imagery di sini kalian seolah-olah adalah orang yang memiliki kontrol atas scene atau panorama itu, atau tempat itu, gitu. Kalian kayak punya remote-nya nih, jadi bisa ngatur. Kalian bisa ngatur bahwa hawanya di situ sangat sejuk, kemudian suaranya yang merdu, syahdu misalnya. Seperti itu ya, semua yang menyamankan kalian. Sehingga pada saat melakukan relaksasi ini kalian membayangkan menghadirkan ya lingkungan tersebut yang membuat kalian nyaman. Nah, memang untuk 3 ini seringkali dikombinasikan ya, diterapkan bersama-sama sehingga rasa atau manfaatnya ini dapat diperoleh dengan optimal gitu. Diawali dengan merilekskan tubuh dengan relaksasi autoprogresif, kemudian kita mengatur nafas sehingga ada cukup asupan oksigen, kemudian setelah kita sudah ya fisiknya, tubuhnya sudah siap dengan tahap berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita menghadirkan di situ safe place. Nah, bisa juga nih kalau misalnya teman-teman menghadirkan ada tokoh-tokoh yang bisa teman-teman dapat lakukan dialog secara imajiner gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada relaksasi itu kita dapat melakukan juga dengan self hypnosis, yoga, meditasi. Nah, ini tapi memang perlu mempelajari dengan lebih detail lagi ya kalau untuk self hypnosis itu seperti apa. Nah, dapat dilakukan meredakan kecemasan yang lebih kuat tanpa biaya yang tidak semestinya, ya karena memang dilakukan sendiri ya, tapi itu tadi yang saya pesankan perlu latihan, dan juga barangkali pada saat belajar pertama ini memang perlu belajar kepada orang yang ahli ya, kalau bisa mengikuti pelatihan atau workshop yang di situ ada mentor yang memberikan step by step lebih detail dan juga panduannya untuk melakukan self hypnosis. Oke. Nah, dalam program self hypnosis, ini orang diajari untuk menghasilkan respon relaksasi ketika diminta oleh frase atau isyarat nonverbal tertentu. Nah, kalau hipnosis itu kan ada sugesti, ada semacam keyboard, kata kunci untuk menyalakan ya mode hipnosisnya gitu, on-nya dipakai apa. Gitu. Nah, kemudian relaksasi terapi ini juga bisa dilakukan misalnya dengan melakukan aktivitas yoga, kemudian meditasi, tergabungkan dengan penggunaan musik-musik yang relevan begitu ya untuk mengurangi ketegangan, mengurangi kecemasan, mengurangi rasa sakit ya atau nyeri yang dirasakan. Nah, itulah makanya kalau di klinik-klinik itu kan kadang ada sekarang sudah marak ya, jadi memang dibantu untuk menghidupkan, memberikan suasana yang nyaman kepada pasien itu dengan menyalakan musik-musik yang calming, yang relaxing, musik-musik yang kalem dan menenangkan gitu. Bisa juga ada sound effect gitu ya, yang relevan misalnya suara gemericik air, suara desiran angin begitu. Nah, itu menambah vibes-nya atau suasananya di situ yang mendukung kondisi pasien terasa lebih rileks. Oke. Nah, 4 hal utama nih yang mendukung keberhasilan relaksasi adalah lingkungan yang tenang. Tadi yang saya sebutkan yang sudah dikondisikan ya. Kalau kita mau melakukan relaksasi sendiri di tempat kita, nah itu kita siapkan juga misalnya dengan memberikan tanda do not disturb gitu ya di pintu agar tidak sembarang orang masuk atau kita kunci begitu ya. Nah, kalau ada tulisannya do not disturb itu kan mungkin juga akan orang membaca dan kalau misalnya dia mau mengetuk pintu mengurungkan niatnya gitu sehingga kita less distractor gitu kegiatan ini dilakukannya. Kemudian pola pikir yang positif gitu ya, artinya kita mulai
mengurai tadi kalau kalau dalam situasi kita mengalami kecemasan gitu, nah kita urai, nah apa sih yang menyebabkan kita merasa cemas gitu, ada ketakutan apa yang kita bawa selama ini, oke. Nah itu yang sebelumnya yang sebelumnya subjektif kita upayakan untuk lebih objektif, apakah benar demikian, apakah semenakutkan itu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang pasif. Pasif di sini artinya adalah memang kita pasrah untuk melakukan aktivitas ini, jadi tidak terlalu ini adalah kegiatan yang sangat santai, tidak banyak gerakan-gerakan yang sifatnya mendadak gitu ya, tiba-tiba. Nah, sehingga di situ memang kita perlu melenturkan ya, merilekskan ya tubuh kita. Misalnya kalau misalnya dalam posisi duduk, nah kita cari ini poin yang keempat ya, posisi yang nyaman ya. Bagaimana mau bersandar, duduk bersandar, tangannya mau diletakkan ke bawah saja, tidak bertumpu pada pegangan kursi, misalnya seperti itu. Kaki seperti apa? Kaki dibiarkan menggantung atau kita beri ganjalan untuk kaki sehingga kaki kita seperti pelonjoran kayak gitu ya, ada penyangganya, apakah seperti itu. Nah, kita cari tuh ya posisi yang nyaman dengan sikap tubuh kita yang kita memang tidak banyak bergerak gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas relaksasi itu? Yang perlu kita perhatikan adalah proses relaksasi ini sebenarnya susah-susah gampang gitu ya, karena kalau kita mencoba baru pertama seringkali kita nggak bisa langsung merasakan efeknya gitu. Nah, perlu dilatihkan sedikit tetapi dalam berkali-kali gitu ya kita melakukannya gitu ya. Misalnya di sini ada fase-fase yang perlu kita pahami. Fase permulaan, fase pertengahan, dan fase lanjut. Pada saat fase permulaan, nah ini kan memang lagi mencoba ya hal baru gitu. Nah, perlu dilakukan dalam kurun waktu yang lebih panjang, misalnya 30 menit. Kita ambil waktunya, spare waktu 30 menit dalam sehari. Kemudian untuk selanjutnya ketika kita sudah mulai terbiasa dengan ritme itu, mulai dengan relaksasi otot progresifnya, nafas, guided imagery, kalau kita mau mengkombinasikan ketiganya gitu, nah itu sudah lebih cepat lagi tune in ke dalam situasi relaksasi itu, dapat 15 udah lebih singkat ya, 15-20 menit. Nah, bisa dilakukan selama 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dalam proses latihan relaksasi yang penting adalah individu dapat membedakan kondisi tegang dan rileks pada otot-ototnya. Ini kita tahu ya, tadi yang saya contohkan ya, kondisinya kalau seperti ini tegang nih di leher bagian belakang. Kalau dalam seperti ini posisinya rileks kayak gitu ya. Nah gitu. Pada waktu belajar relaksasi mungkin individu akan mengalami perasaan yang tidak umum, misalnya kayak risih, kayak gatel-gatel gitu ya. Kemudian perasaan kita ngerasa kayak badannya berat atau pegel kemeng gitu ya, kalau bahasa Jawa pegel gitu di bagian badan, ada kontraksi otot dan yang lain sebagainya. Nah itu adalah gejala yang wajar ya, karena memang otot-otot kita sedang diperkenalkan kemudian dan dilatih ya secara intensif berkaitan dengan menyadari kondisi tegang dan kondisi rileks ini. Jadi tidak perlu takut karena itu merupakan petunjuk awal ya, sinyal yang disampaikan oleh tubuh kita bahwa tubuh kita mencerna proses relaksasi yang kita latihkan itu. Oke. Sehingga di sini kesimpulannya adalah dari video 1 dan video 2 yang membahas mengenai kecemasan dan juga relaksasi. Nah, memang untuk dokter gigi ini penting juga ya untuk memahami pendekatan psikologis terhadap pasien-pasien yang dijumpainya. Kenapa? Karena setiap pasien ini memiliki latar belakang dan persepsi yang berbeda. Bisa jadi cemasnya karena state anxiety, cemas karena begitu masuk ruangan dokter gigi. Ada juga cemasnya itu yang memang sudah dibawa dari rumah dan orangnya pencemas gitu. Orangnya memang pencemas dalam segala hal gitu. Nah, kalau tidak mampu untuk ngulik dan juga mendampingi pasien ini, ada baiknya kemudian dokter gigi melakukan kerjasama ya multidisipliner dengan
tenaga kesehatan yang lebih tepat, misalnya dengan psikolog salah satunya, atau ketika kondisi pasien kecemasannya sudah sangat patologis, nah bisa juga untuk bekerja sama dengan psikiater. Nah, penting halnya untuk seorang dokter gigi menunjukkan rasa empati. Nah, sehingga kita menunjukkan ya bahwa kita memahami perasaan tidak nyaman yang dialami oleh klien itu. Kita tidak memaksakan untuk memberikan tindakan pada saat klien tersebut atau pasien tersebut belum siap. Kita berkomunikasi secara efektif sehingga tercipta hubungan dokter pasien yang baik, serta tidak hanya mempertimbangkan aspek klinis saja. Ya, yang penting giginya tuh dibenerin, yang penting giginya diberi tindakan, tidak, tetapi kita mempertimbangkan aspek psikologis dari pasien kita sebagai manusia, sehingga di situ kita dapat mengakomodasi perawatan kepada pasien ini perawatan yang optimal. Oke, begitu teman-teman penjelasan untuk topik relaksasi ini untuk melengkapi dari 2 seri video. Yang pertama memberikan penjelasan mengenai kecemasan yang lazim dialami oleh pasien dari perawatan gigi, dan kemudian adalah teknik relaksasi yang dapat dilakukan sebagai pendekatan non-farmakologis untuk mengelola kecemasan klien atau kecemasan pasien itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga membantu teman-teman semua dalam belajar. Sampai jumpa.